Mesin harus dijaga pada temperatur kerja yang ideal agar performanya stabil. Fungsi ini dipegang oleh sistem pendingin. Tapi ada kalanya sistem ini tidak berfungsi dengan baik. Penyebabnya antara lain karena kebocoran dalam sistem, kebocoran radiator, atau kerusakan pada tutup radiator. Kalau kendaraan kamu mengalaminya, tidak usah panik. Setelah ini kita akan cari tahu cara pemeriksaannya. Jangan beranjak dulu. Bagi yang baru gabung, cepetan subscribe dan jangan lupa pencet tanda loncengnya. Channel Jago Otomotif akan terus menyuguhkan video-video menarik lainnya, so jangan sampai ketinggalan. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi ini secara lengkap. Ini dia. Alat yang digunakan dalam proses pemeriksaan sistem pendingin dinamakan radiator tester, atau ada juga yang menyebut radiator cap tester. Berikut ini bisa kita lihat bagian-bagian dari radiator tester. Yang pertama adalah pompa yang berfungsi untuk menghasilkan tekanan. Kemudian ada pressure gauge, suatu manometer yang berfungsi mengukur tekanan yang dihasilkan oleh pompa. Selanjutnya ada adapter dan adapter hose, yang nantinya akan dihubungkan ke radiator atau ke tutup radiator. Adapter dan adapter hose ini memiliki beberapa ukuran dan bisa disesuaikan dengan ukuran lubang radiator dan tutup radiator. Yang perlu diperhatikan di sini adalah skala yang tertera pada pressure gauge-nya. Pada gambar ini, ukuran skala menggunakan satuan kPa atau kilopascal. Ada banyak satuan tekanan yang biasa digunakan untuk keperluan teknik. Di antaranya adalah pascal, kilogram per sentimeter persegi, pound square inch atau PSI, dan bar. Berikut ini adalah tabel konversinya. Mungkin perlu diterangkan sedikit tentang konsep tekanan. Anak teknik wajib tahu, bro. Tekanan adalah gaya persatuan luas. Penjelasannya kira-kira seperti ini. Misalkan anak panah ini adalah sebuah gaya yang kita sebut F sebesar 20 kg force. Gaya ini menekan pada sebuah permukaan, katakanlah seluas 1 cm persegi seperti ini. Nah, jadi tekanannya berapa? Berdasarkan rumus fisika, tekanannya adalah 20 kg force per cm persegi. Begitu kira-kira, bro. Paham ya? Oke, kita lanjut ya, bro. Kali ini kita akan melakukan pemeriksaan kebocoran pada sistem pendingin dan pemeriksaan kondisi tutup radiator. Gejala terjadinya kerusakan bisa ditandai dengan mesin yang overheat. Kondisi ini diawali oleh volume air radiator yang terus berkurang. Oke, langsung ke pemeriksaan kebocoran. Sebelumnya, biasakan untuk melihat buku manual sesuai dengan kendaraan. Baca dan pahami petunjuk pemeriksaannya. Kali ini kita menggunakan mobil Toyota dengan tipe 1NR VA. Kemudian, buka tutup radiator. Apabila mesin dalam keadaan panas, hati-hati pada saat membuka karena ekspansi panas dapat menyebabkan fluida akan menyembul keluar dari radiator. Selanjutnya, setup radiator tester dan adapternya yang sesuai dengan ukuran radiator kendaraan. Kemudian, kaitkan adapter hose pada lubang radiator. Setelah semua terpasang, radiator tester dapat dipompa hingga 122,7 kPa berdasarkan manual book. Perlu diperhatikan, karena skala ukur pada alat ini tidak menunjukkan angka yang detail, maka demi keamanan, tekanan yang kita berikan maksimal pada 120 kPa. Karena apabila memberikan tekanan di atas tekanan spesifikasi, dikhawatirkan malah akan mengakibatkan terjadinya kebocoran, terutama pada bagian-bagian sambungan. Setelah pressure gauge menunjukkan tekanan 120 kPa, periksalah sampai yakin bahwa tekanan pada pressure gauge tidak turun. Apabila dalam beberapa waktu jarum pada pressure gauge tidak bergerak turun, maka bisa dipastikan tidak ada kebocoran dalam sistem pendingin. Apabila tekanannya turun, kemungkinan besar ada kebocoran. Ulangi lagi proses pemompaan sambil memeriksa dan mencari bagian-bagian pada sistem pendingin yang berpotensi mengalami kebocoran, seperti sambungan-sambungan hose radiator. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan pada tutup radiator. Sebelum masuk ke proses pemeriksaan,
kita bahas terlebih dahulu mengenai prinsip kerja dan konstruksi tutup radiator. Tutup ini bukan sembarang tutup, bro, tetapi mempunyai mekanisme yang tidak sederhana. Di dalamnya terdapat mekanisme katup vakum dan katup tekan. Simak sketsa sederhana berikut ini. Pada saat mesin panas, volume dan tekanan fluida atau radiator coolant di dalam sistem akan naik, sehingga katup tekan akan terbuka dengan sendirinya dan fluida mengalir ke reservoir tank. Kemudian, apabila mesin mulai dingin, volume dan tekanan juga akan turun karena terjadinya kevakuman di dalam sistem. Katup vakum akan terbuka. Pada saat ini, fluida di dalam reservoir tank akan kembali ke radiator. Pada tekanan berapakah katup pada tutup radiator ini akan terbuka? Bisa kita lihat spesifikasinya pada bagian atas tutup radiator. Di sini tertera 1,1 bar. Oke, kita langsung mulai memeriksa tutup radiator. Pasang tutup radiator pada radiator cap tester. Lakukan pemompaan sampai melebihi tekanan spesifikasi yang tertera pada bagian atas tutup radiator. Dalam contoh ini, batas tekanannya adalah 1,1 bar. Tapi ada juga tutup radiator yang punya spesifikasi 0,9 atau 1 bar. Berhubung pressure gauge-nya menggunakan satuan kilopascal, maka perlu dikonversi terlebih dahulu. 1,1 bar sama dengan 110 kilopascal. Pompa terus sampai melewati 110 kPa. Apabila jarum bisa melewati batas 110 kPa, kemudian jarum turun dan diam pada posisi 110 kPa, maka artinya katup tekan dalam kondisi baik. Apabila jarum terus naik sampai melewati 110 kPa, artinya ada kerusakan pada mekanisme katup tersebut. Kemudian, amati kembali pressure gauge tersebut. Setelah tekanan mencapai batas spesifikasi yaitu 110 kPa, apakah jarumnya turun atau tidak? Tutup radiator yang masih bagus, tekanannya tidak mengalami penurunan. Kalau mengalami penurunan tekanan, artinya ada kebocoran pada tutup radiator. Sebenarnya apa sih pengaruhnya apabila kita memaksakan untuk menggunakan tutup radiator yang rusak? Pengaruhnya bisa fatal, bro. Bila katup tekannya rusak, sistem dalam radiator bisa jebol karena tekanannya akan berlebihan. Sementara apabila katup vakumnya rusak, radiator coolant akan cepat habis dan mengakibatkan mesin menjadi overheat. Satu lagi, bro, apabila kamu mengecek tutup radiator, periksa juga sealnya apakah ada yang robek. Pegang juga karetnya apakah masih lentur atau sudah kaku. Kalau sudah robek dan kaku, sebaiknya diganti. Oke, bro, demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Kalau kamu menyukai video ini, silakan untuk share, komen, dan like. Dan tentu saja subscribe channel ini. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam kompeten.